Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi nih bersama Ibu pada pembelajaran matematika hari ini. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, pada hari ini kita akan memasuki bab baru loh, yaitu bab 3 tentang relasi dan fungsi. Pada hari ini kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu memahami bentuk penyajian relasi. Bisa juga kalian buka pada buku paket halaman 71. Oke, untuk yang selanjutnya, Ibu berharap pada pembelajaran hari ini kalian akan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu kalian mampu mendefinisikan suatu relasi, kalian mampu menyatakan suatu relasi dengan diagram panah, kartesius, dan pasangan berurutan. Yang ketiga yaitu kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan konsep relasi. Oke, sebelum kita memasuki apa itu relasi, Ibu menyinggung sedikit nih, kalian masih ingat nggak sih apa itu himpunan? Karena himpunan ini berkaitan dengan materi hari ini. Ibu bahas sedikit ya, himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya nih, yaitu himpunan hewan berkaki dua. Nah, hewan-hewan berkaki dua itu apa aja sih anak-anak? Ada ayam, ada bebek. Nah, itu merupakan himpunan. Setelah itu himpunan negara di Asia Tenggara. Nah, negara di Asia Tenggara itu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Thailand, dan lain-lain. Dan juga himpunan mata uang. Mata uang itu ada dolar, ada rupiah, ada ringgit, dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari himpunan. Nah, kalau misalkan yang bukan himpunan itu apa sih? Nah, yang bukan himpunan itu bisa juga himpunan orang cantik. Nah, cantik itu kan relatif, maka itu disebut sebagai bukan himpunan. Oke anak-anak, kita langsung aja ya masuk ke pembahasan apa sih itu relasi. Relasi adalah menyatakan hubungan antara dua himpunan dengan aturan-aturan tertentu. Dapat Ibu garis bawahi ya, menyatakan hubungan antara dua himpunan. Untuk himpunan yang pertama, yaitu himpunan A disebut sebagai daerah asal atau domain. Dan untuk himpunan yang kedua, himpunan B disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Dan untuk yang terakhir, anggota himpunan B yang merupakan hasil pemasangan disebut sebagai daerah hasil atau range. Oke, kita masuk ke contoh ya, agar kalian lebih memahami apa sih itu relasi. Nah, Ibu mempunyai contoh nih. Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya, yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini pergi ke rumah makan Pak Asy'ari. Nah, menu yang disediakan oleh rumah makan Pak Asy'ari itu adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Pada masalah ini, Abdur ini menyuruh teman-temannya untuk memesan makanan pada rumah makan Asy'ari tersebut. Jadi, teman-teman Abdur ini akan memilih makanan yang akan ditraktir oleh Abdur. Abdur memesan menu soto dan rawon, sedangkan Ahmad memesan bakso, Rahmat memesan rawon dan nasi goreng, sedangkan Herman memesan bakso dan Zaini memesan soto. Merupakan contoh dari relasi anak-anak. Nah, yang kuning ini merupakan himpunan A, dan yang pink ini adalah himpunan B. Himpunan A tadi kan himpunan daerah asal ya, disebut domain. Nah, himpunan A ini terdiri dari Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Sedangkan untuk himpunan B terdiri dari soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Disebut juga kodomain atau daerah kawan. Jadi, relasi antara keduanya ini, maka range-nya atau daerah hasilnya adalah yang menggunakan tanda panah anak-anak. Nah, dari Abdur ini kan ke soto, jadi soto, rawon, bakso, nasi goreng. Nah, ini merupakan daerah hasilnya atau range-nya. Cara menyajikan relasi. Nah, relasi ini dapat disajikan dalam 3 bentuk.
Untuk yang pertama yaitu menggunakan diagram panah. Nah, jadi kita buat nih dalam bentuk diagram himpunan. Lalu kita hubungkan kedua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B menggunakan tanda panah seperti pada contoh ini. Nah, pada contoh ini relasinya yaitu relasi pangkat 2. Nah, pangkat 2 kan 1, pangkat 2 kan 1. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25 dan 6 pangkat 2 adalah 36. Nah, ini merupakan relasi dari pangkat 2. Bisa juga menggunakan yang kedua yaitu menggunakan diagram Kartesius. Nah, dalam slide ini permasalahannya yaitu menceritakan tentang warna yang disukai oleh Gita dan teman-temannya. Nah, teman-temannya yaitu Wahyu, Tina, dan Rizky. Nah, Gita menyukai warna biru dan Rizky menyukai warna biru. Nah, mereka memiliki warna kesukaan yang sama. Sedangkan Wahyu menyukai warna hitam dan Tina menyukai warna hijau. Nah, pada materi diagram Kartesius ini kan sudah dibahas pada bab sebelumnya. Dan untuk cara penyajian relasi yang ketiga yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Kalian lihat kan, Gita biru, Wahyu hitam, Tina hijau, Rizky biru. Kita pasangkan himpunan A dan himpunan B, lalu kita urutkan dalam satu himpunan. Nah, maka disebut sebagai himpunan pasangan berurutan yang berurut ya anak-anak. Untuk selanjutnya, Ibu akan membahas tentang contoh soal relasi. Nah, relasi diketahui himpunan A ini adalah Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila, dan himpunan B adalah Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan untuk yang pertama nih kita bahas negara dari A ini negara dari Indonesia nggak? Jakarta ini negara dari Indonesia kan? Bukan kan? Nah, berarti itu salah. Untuk yang B, asal dari Jakarta itu asal dari Indonesia nggak? Bukan. Bangkok itu asal dari Jepang nggak? Bukan ya. Nah, kampung dari Jakarta ini kampung dari Indonesia bukan ya. Jadi yang paling tepat itu adalah Jakarta itu adalah ibu kota dari Indonesia. Maka jawabannya itu adalah D, ibu kota dari ya. Untuk yang soal yang terakhir, diketahui himpunan A 367 dan himpunan B 2,4. Maka A relasi B adalah A relasi B. Maka kita menggunakan himpunan pasangan berurutan ya. 3, 2, 3, 4, 6, 2, 6, 4. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah 3,2, 3,4, 6,2, 6,4, 7,2, 7,4. Untuk yang terakhir, Ibu memberikan latihan soal. Kerjakanlah soal di bawah ini di buku latihan kalian dan kumpulkan via WhatsApp Ibu ya. Untuk pengumpulan terakhirnya sampai dengan sebelum dimulainya pertemuan berikutnya, yaitu sebelum jam 8 pada hari Jumat. Nah, untuk latihan soalnya, diketahui 6 orang anak di kelas 8 SMP Palangkaraya, yaitu Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Nah, mereka mempunyai ukuran sepatu yang berbeda-beda. Dina dan Sita mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu nomor 38. Alfa mempunyai ukuran sepatu nomor 37. Bima mempunyai ukuran sepatu nomor 40. Sedangkan Doni dan Rudi mempunyai ukuran sepatu yang sama yaitu nomor 39. Nah, untuk soalnya, gambarlah diagram panah yang menghubungkan nama anak di kelas 8 SMP Palangkaraya dengan ukuran sepatunya. Kedua, gambarlah relasi tersebut dengan menggunakan koordinat Kartesius. Dan yang ketiga, tulislah semua pasangan berurutan yang menyatakan relasi tersebut. Ini sama dengan yang Ibu contohkan tadi ya. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya. Oke, yang terakhir Ibu mempunyai kata-kata mutiara, yaitu orang bijak belajar ketika mereka bisa. Nah, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Ya. Terima kasih banyak anak-anak. Ibu harap kalian dapat mengulang-ulang pembelajaran Ibu
Dan Ibu harap kalian mendapatkan manfaatnya untuk kedepannya ya. Tetap jaga kesehatan selalu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.